Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Rizaldi dari kelompok Springboot. Pada video kali ini, saya akan membuat video tentang inspirasi tokoh pemimpin. Dan tokoh pemimpin yang saya akan pilih adalah yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya memilih Nabi Muhammad karena beliau adalah pemimpin yang sangat baik dan bertanggung jawab bagi keluarga dan juga umat Islam. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu biodata Nabi Muhammad, yaitu dari kelahirannya. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu bertempatkan di Makkah, di kota Makkah. Dan 12 Rabiul Awal itu bisa disebut dengan tahun gajah, karena pada saat itu pasukan gajah sedang menyerang Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Namrud. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan karakter-karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad saat memimpin, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nabi Muhammad, walaupun adalah seorang pemimpin yang hebat, walaupun ada seorang pemimpin yang sangat besar gitu bagi umatnya dan juga bagi keluarganya, beliau saat melakukan atau menentukan keputusan, beliau tidak pernah semena-mena keputusan itu diambil dari persetujuannya sendiri atau sesuai dengan nafsunya sendiri. Beliau tetap menentukan suatu keputusan tetap dengan melakukan musyawarah bersama umat-umat Islam yang lainnya dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan beliau juga mengikuti pendapat atau argumen dari sahabatnya ketika argumen tersebut benar. Dan juga beliau menjaga akhlakul karimah. Apakah itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah itu adalah akhlak yang mulia. Jadi kita bisa meniru akhlak-akhlak Rasulullah, akhlak-akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah, yaitu seperti contoh sederhananya menjaga perasaan sesama muslim. Karena seperti cerita Nabi Muhammad waktu itu, beliau pernah ada seorang sahabat yang memberi beliau memberikan anggur kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad sedang berkumpul bersama sahabat. Dan Nabi Muhammad memakan anggur tersebut di depan orang yang memberi itu. Anggurnya cukup banyak dan beliau itu memakannya sendiri di depan orang tersebut sambil tersenyum. Nah, setelah habis, orang yang memberi anggur itu langsung pergi dan mengucapkan terima kasih. Para sahabat pun heran, kok tumben gitu kan Nabi Muhammad memakan makan tersebut sendirian, karena biasanya Nabi Muhammad tuh membagi-bagikan kepada sahabat. Lalu para sahabat tuh bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membagi-bagi kepada kami?" Tanya sahabat gitu. Jadi, setelah itu Nabi Muhammad menjawab, tadi itu anggur yang diberikan oleh orang tersebut itu rasanya asam dan juga mungkin tidak enak dimakan. Makanya aku tadi makannya sendirian. Aku khawatir ketika membagikannya kepada kalian dan merasakan rasa asam tersebut dan kalian tuh menimbulkan raut wajah yang tidak enak, takutnya perasaan orang yang memberi anggur tersebut tuh menjadi sedih gitu. Jadi aku makannya sendirian. Itu adalah contoh sederhana dari sifat menjaga perasaannya Rasulullah, yaitu akhlakul karimahnya Rasulullah. Yang kedua, beliau bijaksana dalam bersikap. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Rasulullah itu tidak pernah egois. Beliau itu selalu mementingkan kepentingan bersama
bersama-sama umatnya. Dan juga beliau selalu rendah hati. Walaupun beliau adalah utusan langsung dari Allah, walaupun beliau adalah pemimpin bagi umat Islam, beliau tidak pernah sombong dan beliau tidak pernah membangga-banggakan dirinya. Bahkan beliau pernah waktu itu saat berdakwah, beliau dilempari kotoran oleh seseorang yang benci kepada beliau. Anggapanlah ya kalau sekarang tuh haters lah ya, haters. Nah, beliau tetap maafkan orang tersebut. Bahkan saat orang tersebut, orang yang melemparkan kotoran kepada beliau itu, saat dia sakit, Nabi Muhammad lah yang pertama kali menjenguk orang yang melemparkan kotoran tersebut. Jadi itu adalah sifat-sifat yang dapat kita teladani dari Rasulullah, dan itu adalah alasan saya mengapa saya memilih Rasulullah sebagai tokoh sebagai inspirasi tokoh pemimpin, karena beliau adalah pemimpin yang sangat bijaksana dan juga mengayomi terhadap umat-umatnya. Beliau sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.